Oke, halo smart people. Jumpa Ya, lagi di channel The Entrepreneur Show. Nah, kali ini kita akan ngobrol, diskusi. Teman-teman yang ada di YouTube Live dan teman-teman ada di Instagram Live sama bergabung nih. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert. Jadi semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, oke teman-teman yang di Instagram Live bisa juga nanti lihat di YouTube Live di The Entrepreneur Show ya. Bisa buka di YouTube di Entrepreneur Show atau dari teman-teman yang sekarang ada di YouTube Live di Entrepreneur Show bisa gabung di IG Live. Dan teman-teman hari ini topik kita adalah skill yang dibutuhkan untuk bisa survive, bisa produktif di era setelah COVID ini. Ya, tentu yang menarik nih. Hari ini kita akan ngobrol dengan expertnya. Oke, kita menyapa dulu nih. Halo Pak Martin. hai Apa semuanya, kabar? hai teman-teman semua, terutama teman-teman yang di Instagram, teman-teman yang di YouTube, senang banget pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya, terutama para followersnya, followersnya, fansnya Mas Salva ini, ya. Fans. Jadi, iya, itu udah berasa kayak artis ya. Thank you banget pada kesempatan ini punya Mas Salva bisa punya kesempatan untuk bisa bergabung, bisa join, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya seputar soal ini gara-gara berurusan dengan yang namanya COVID-19 ini nih. Iya, oke. Ya, Nah, Pak Martin nih, kita ngobrol ya, kita ya, ngobrol skill apa nih yang perlu dibutuhkan supaya kita bisa survive nih di era pandemik setelah pandemik ini ya. Nah, ya, mungkin sebelumnya kita ingin kenalan dulu nih dengan Pak Martin, kegiatannya yes, apa, latar belakangnya apa, sekarang lagi sibuk apa nih? ya. Oke, Iya. jadi teman-teman, kalau saya di Indonesia ini lebih banyak fokus di bidang yang namanya kecerdasan emosional. Jadi saya Hmm. menulis 18 buku. Buku saya topik pertamanya adalah tentang emotional quality management, dan yang buku saya yang ke-18 yang terakhir adalah ketika pintar saja nggak cukup. Buku Sampai sering kali ke-18 ditanya, ya? yes, Wah, ke-18. luar biasa. Saya buat Sampai satu ditanya, buku aja lama loh. Akhirnya saya tenang Mas. buat e-book nih baru kemarin nih. Karena COVID ini saya buat satu e-book nih. Oh gitu, tenang. Nah, 18 buku. dengan gampang sebenarnya ibu itu kan bisa dikonversi sebenarnya, dibuat menjadi hardcover. Jadi satu buku sebenarnya. Gitu ya? Iya, iya, sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, saya selalu mendorong. Serius, Hah. karena saya termasuk yang banyak mendorong teman-teman, mendorong rekan-rekan, ayo kalau kamu punya pengalaman, kamu punya pengetahuan, ayo itu didokumentasikan. Hmm, Jangan hmm, berpikir bahwa hmm, siapalah diriku, ya, siapalah hmm, aku gitu. hmm, Ya, hmm, mungkin hmm. itu sesuatu yang tidak berguna. Tapi buat beberapa orang itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Iya, iya, Maka oke. harus didokumentasikan. Satu pengarang yang paling aku suka itu Hmm, kan hmm. Pramudia Anantatur. Dan Oke. saya tidak pernah lupa kutipan yang dikatakan oleh Pram. Dia bilang begini, Hmm, menulis itu penting buat setiap orang. Karena hmm, menulis itu membuat kita menyejarah. hmm. Ada catatan tentang diri kita. Orang Oke. jadi tahu bahwa paling nggak di tahun 2020 itu pernah hidup seorang yang namanya Salva Saragi. Gitu ya? Melalui buku yang kita tulis, iya. Karena mungkin kita Oke. udah pernah meninggalkan dunia ini, tapi kan anak cucu kita pernah dan kemudian melihat bahwa, oh iya, pernah nih, ada sebuah dokumentasi yang kemudian kita tinggalkan. Nah, Oke. ini yang selalu saya dorong. Makanya, tahu nggak, salah satu yang saya kemudian lakukan, Mas Alfa, saya Iya. sampai berhitung-hitung. Total saya sudah memberikan hampir sekitar 173 Hmm. testimonial endorsement untuk mereka-mereka yang menulis buku. Jadi kan biasanya nulis Oke. buku, Iya, iya, iya. terus dihubungi, Pak Martin, boleh nggak Pak? Saya baru saja menulis buku dan saya butuh Hmm. testimonial endorsement. Saya bilang, yuk, 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 kasih ke saya, dan dengan sukacita saya akan memberikan endorsement itu. Oke. Iya, iya, Ya, iya. Oke. Menarik ya. karena saya ini juga sekaligus pemberitahuan buat teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Instagram. Hmm, If you hmm, need somebody untuk memberikan testimonial, hmm. dengan happy saya akan melakukannya buat teman-teman. Karena satu kejadian begini, aku cerita Nah, dikit ya. iya, Ini iya. satu kejadian. Dulu waktu ketika buku saya yang pertama diluncurkan, saya masih ingat, saya pernah minta kepada satu orang yang dia cukup beken lah untuk bidang yang saya tulis itu, ya, terkait dengan motivasi juga. Dan saya masih ingat waktu itu penolakannya itu menyakitkan banget Oh karena ya? dianggap bahwa judul saya itu judul yang tidak menjual
judul yang kurang terlalu bagus. Oke. Dan dia mengatakan kayaknya nggak dulu deh. Dan Oke. itu bayangkan Mas, untuk orang yang pertama kali menulis itu, aduh. Sakit ya, sakitnya di sini ya. Sakitnya itu di sini. Ya. Padahal itu adalah buku yang kalau saya kalkulasi menghasilkan bermiliar-miliar buat saya dari konten buku itu. Saya banyak memberikan seminar gara-gara buku itu. Tapi itu sempat membuat aku jadi punya sebuah dendam yang luar biasa. Dendam saya adalah, pokoknya lain kali kalau setiap ada orang minta saya untuk kasih testimonial, pokoknya tidak ada kata tidak. Jadi itu balas dendam saya. Iya, karena tahu rasanya ditolak tadi itu ya. Rasanya ditolak, yes, betul. Oke, luar biasa. Ya. Berarti 18 buku itu kan memang ini ya, artinya memang Pak Martin meluangkan waktu untuk menulis ya, bukan disambi gitu ya Pak Martin. Betul nggak sih gitu? Enggak, disambi sebenarnya karena saya bukan penulis, bukan full time untuk penulis. Okay. Aktivitas saya sekarang ini saya mengurusi 3 organisasi. Ada Higher Excellency, kemudian MWS Indonesia, itu sebenarnya ini jaringan untuk membangun, terutama membangun kompetensi para trainer. Okay. Kita bergabung 7 negara. Nah, kita di Indonesia, kita memimpin untuk head country buat di Indonesia. Okay. Kemudian ada satu lagi, sebenarnya bisnis ini kita mulai tahun lalu, yaitu bisnis yang berhubungan dengan Alkes. Dan kita nggak kepikir bahwa COVID akan terjadi. Ya, dan itu yang kita lakukan. Jadi ada 3 bisnis yang saya kerjakan, yang saya geluti, yang saya pimpin. Dan jadi menulis buku itu di antara sela-sela mengerjakan hal itu. Makanya buat saya adalah komitmen sih. Salah satu prinsip yang saya seringkali ceritakan kepada teman-teman kalau bertanya, Pak, gimana caranya bisa menulis buku? Buat saya, ini masalah konsistensi dan keinginan. Bahkan saya pernah mengajarkan satu prinsip namanya prinsip 12 detik. Saya bilang, gini aja deh, prinsip 12 detik. 12 detik itu sebenarnya cuma satu tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan itu 12 detik. Masa sih, saya bilang, lu nggak punya waktu hanya 12 detik aja untuk melakukan sesuatu setiap hari secara konsisten. Misalnya kalau kita udah putuskan kita mau nulis buku nih, Mas, kan? Kita mau nulis buku. Ya udah, berarti setiap hari, pokoknya mau capek, nggak capek di depan komputer, masa 12 detik waktu nggak punya? Nah, bisa jadi 12 detik itu kemudian kita perpanjang, entah jadi 15 menit, entah jadi setengah jam. Nah, itu urusan belakangan. Yang penting komitmen kita ada 12 detik aja. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, berarti kita betul-betul serius. Dan itu pasti jadi. Untuk apapun ya. Skill apapun. Oke. By the way, ini loh, e-book saya, nanti boleh ya, saya dikasih ini Pak Martin, dikasih komen dong. Boleh, itu bakal menjadi bukan testimoni sih, tapi ini kurang ini gitu ya. Oke. Jadi, boleh. Buat teman-teman Smart People yang sekarang ada di IG Live saya, boleh nih lihat masuk di IG saya, kalau pengen dapat e-book gratis ya, 7 cara bagaimana yang dipersiapkan sebelum rekrutmen dan seleksi karyawan. Ya, jadi boleh nanti DM untuk e-book saya. Ya. Oke, baik Pak Martin. Tadi kegiatannya sudah. Nah, selama pandemi ini gimana sih kegiatan yang dikerjain nih? Jadi, apakah di rumah aja? Yes, betul. Atau semakin produktif nih? Meeting Zoom terus ya? Iya, meeting Zoom terus, betul. Jadi, mau nggak mau, karena situasi kondisi seperti ini, work from home, kantor kita juga work from home, kita mengikuti aturan. Tapi memang ini tetap jalan. Untungnya adalah klien-klien kita juga masih tetap bisa berkompromi. Jadi banyak program yang sekarang ini kita kerjakan, misalnya contoh dengan Astra Honda Motor, dengan grup Matahari, gitu. Ini yang kita lakukan. Jadi kita tetap membangun kompetensi karyawan hanya melalui secara online. Ini yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi memang dibutuhkan kecepatan untuk perubahan sih. Nah, ini juga menjadi salah satu keterampilan penting setelah pandemi, setelah COVID-19 ini yang akan kita bahas dalam topik kita kali ini. Salah satunya adalah kemampuan kita untuk betul-betul bisa, buat saya adalah ini bagian dari adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan, kesulitan. Jadi ketika ada satu masalah, sudah jangan lagi melihat ke nostalgia ke masa lalu, tapi bagaimana dengan cepat akhirnya kemudian kita bisa menyesuaikan. Dan buat kita agak terlambat sebenarnya untuk membangun online learning ini. Ada beberapa trainer yang bahkan cuma beberapa hari ketika PSBB diumumkan, mereka sudah cepat dengan switch, dengan begitu luar biasa menyesuaikan. Nah, kita butuh waktu sekitar 10 hari.
Makanya saya seringkali bilang juga kepada teman-teman, kalau sampai membutuhkan waktu begitu lama untuk menyesuaikan diri, atau apalagi misalnya sekarang udah hampir 3 bulan, ini aja udah masa transisi nih, ya, udah akan kembali normal. Dan kita masih kagok, masih belum bisa. Wah, ini hanya ada satu kata untuk Anda, terlalu gitu. Terlalu. Oke. Iya. Ya, oke, baik, Pak Martin. Nah, sekarang kita pengen ngobrol nih, tentunya teman-teman yang bergabung di YouTube Live atau di IG Live, boleh ya kasih komen di bawah kalau ada pertanyaan buat Pak Martin ya. Pak Martin ini salah satu expert di bidang emosional, EQ ya? EQ, emotional intelligence. Emotional, kecerdasan emosional. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan boleh kasih di kolom komentar. Nah, Pak Martin, kita semua tahu ya bahwa era pandemi ini membuat banyak orang yang mungkin kebingungan. Baik itu pengusaha maupun karyawan, baik itu juga mungkin juga pelajar gitu ya. Kalau saya sendiri sebagai pengusaha, ya bersyukur perusahaan saya masih buka begitu. Artinya ada beberapa pengurangan karyawan, tapi bisnisnya masih buka. Ada juga yang pengusaha juga tutup, gitu. Artinya terutama di teman-teman di pariwisata, di otomotif, sampai perusahaan tutup. Apalagi PSBB memaksa mereka tidak bisa buka usaha. Sehingga merumahkan karyawan juga kena PHK. Begitu juga yang pelajar juga nih Pak Martin. Artinya seperti anak saya itu sekolah di rumah, ya online begitu juga menambah masalah juga di rumah buat istri saya. Nah, sore hari ini kita pengen ngobrol nih, mungkin apa sih skill yang perlu dibutuhkan untuk seorang pengusaha, atau mungkin sekarang mungkin sebagai seorang karyawan yang kehilangan pekerjaan, atau yang masih bekerja dengan, yang saya dengar beberapa hotel itu gajinya 25% Pak Martin diberikan, tapi tidak di PHK, ada juga yang 50%, ada juga yang dengan diberikan insentif gitu ya. Nah, mereka masih bersyukur bisa masih bekerja. Nah, kira-kira nih menurut Pak Martin sebagai expert, skill apa nih yang dibutuhkan oleh teman-teman ini supaya mereka bisa survive, mereka masih bisa stay productive, mereka masih bisa berkontribusi buat perusahaannya. Boleh di-sharing buat kita ya, Pak Martin? Iya, betul. Nah, teman-teman, thank you. Pada kesempatan ini mari kita obrolin skill-skill keterampilan apa yang sebenarnya akan menjadi sangat penting buat kita setelah pandemi COVID-19 ini. Karena sebenarnya saya sendiri mengacu dan selalu memantau skill-skill yang dipublish, misalnya contoh di tahun 2018 ada World Economic Forum, sampai mereka pernah mempublish dari tahun 2018 sampai memprediksi tahun 2022. Ya. Jadi kurang lebih 4-5 tahun ke depan, apa sih keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan. Tapi tiba-tiba terjadilah COVID-19 seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang harusnya kita menyesuaikan. Tapi pada kesempatan ini, saya berharap obrolan ini akan diingat oleh teman-teman, dan teman-teman mulai memperhatikan. Artinya, kalau teman-teman merasa kurang skill-nya, keterampilan di kemampuan ini, saya cuma bilang satu hal kepada rekan-rekan, better you keep update dengan informasi pengetahuan itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk hidup kita, entah karir kita sebagai karyawan, atau kita profesional, atau kita sebagai seorang pebisnis. Terus terang, kita aja sekarang ini, di kondisi COVID-19 ini aja masih kok hampir setiap minggu, bahkan kita di tempat kita itu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, Jumat, jadi Senin, Rabu, Jumat, kita itu masih tetap jalan kok program-program yang kita lakukan ya, untuk program pembekalan online yang dulunya terus terang teman-teman kita merasa sangat nyaman berada di ruangan kelas ngajar, seperti kalau teman-teman lihat Mas Julfa, kalau Mas Alfa lagi kalau ngajar gitu kan keren banget. Nah, hal-hal seperti itu yang kita nikmati sebenarnya. Tiba-tiba karena COVID-19 kita tidak bisa ngajar. Mau nggak mau harus melewati menggunakan online ini. Nah, ini juga sebenarnya masuk salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Nah, apa aja dari ini? Yang pertama, teman-teman, adalah ini keterampilan yang sangat wajib. Karena keterampilan ini yang sangat menentukan, yaitu apa? Finance dan asset management. Itu yang pertama, menurut saya. Karena pandemi ini akhirnya membuat kita jadi terbolak-balik nih, masalah bagaimana kita harus mengontrol cost-nya kita, pengeluarannya kita. Jadi akhirnya kemudian harus berhitung-hitung. Bukan cuma kita mengelola uang juga, tapi bagaimana ini disisihkan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya merasa bahwa COVID-19 ini jadi pembelajaran besar buat kita.
yang tadinya kita berpikir uang ini masih bisa kita pakai untuk ini, untuk itu. Nah, tiba-tiba kejadian seperti ini kita jadi harus berhitung-hitung. Dan buat teman-teman yang Anda, terutama khususnya Anda yang milenial, ada satu catatan buat Anda, yaitu apa? Anda disebut generasi yang paling pemboros. Generasi pemboros. Generasi pemboros. Karena, iya, jadi berdasarkan tren. Mungkin kalau dikatakan gini, milenial ini bukan membeli barang-barang yang branded. Mereka nggak terlalu tergila-gila dengan beberapa generasi X atau generasi yang sebelumnya Y gitu. Mungkin yang tergila-gila dengan branded, ya kecuali memang udah sampai pada level kekayaan tertentu. Tapi mereka cukup boros misalnya dengan gaya hidup lifestyle. Nyoba-nyoba. Jadi misalnya uang yang dikumpulkan habis jalan-jalan. Ya meskipun jalan-jalannya dengan travel yang murah dan sebagainya, tapi duitnya tetap aja habis. Jadi savingnya nggak ada. Nah, ini bukan saya yang bilang, tapi banyak ahli, banyak yang mengkritik teman-teman milenial di situ. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Anda merasa Anda termasuk bagian dari golongan itu, you be careful. Mulailah belajar gimana caranya mulai mengontrol pengeluaran Anda. Kejadian di COVID-19 ini mengatakan kepada kita, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi tiba-tiba apa saja yang bisa terjadi dengan kehidupan kita. Semoga ini jadi warning pertama. Jadi belajar kendalikan. Ini menjadi salah satu keterampilan yang menurut saya paling penting, yang kita nggak boleh remehkan. Ya, ini skill pertama-tama yang harus kita miliki. Ya. Nah, yang kedua adalah setelah pandemi ini, Mas Salva dan juga teman-teman, keterampilan apa? Stres yang berhubungan dengan stress management dan ketekanan dan sebagainya. Saya menyebutnya sebagai adversity quotient. Apa itu adversity quotient? AQ orang bilang, yaitu ya kecerdasan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah. Kalau istilah saya adalah dengan cepat kita bisa kembali lagi ke semula. Kan kita selalu bilang begini, Mas. Kalau kita bicara tentang tipe orang, katanya ada 4 tipe orang. Ya, ada tipe orang yang kayu rapuh. Dapat tekanan, dapat masalah, langsung dia mencelok. Begitu rapuhnya. Ada orang yang tipenya lempeng besi. Lempeng besi itu dapat tekanan, dia masih oke. Tapi tekanannya agak kuat, dia akan patah. Ya. Ada tipe ketiga yang kita sebut tipe kapas. Kapas itu ketika kita kasih tekan, dia akan menyesuaikan, dia akan mengkerut, tapi ketika dia buka kembali, dia akan kembali ke semula. Lumayan. Artinya apa? Ketika kita kasih dia tekanan, dengan waktu tertentu, dia masih bisa kembali lagi normal. Nah, yang keren sebenarnya adalah yang kita sebut dengan tipe pingpong. Yang tipe bola pingpong itu, kalau pingpong itu dijatuhkan, ya, apalagi dengan tekanan, dia akan naik lagi, mantul lagi dengan pantulan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, itu keterampilan yang menurut saya keren banget. Jadi Anda nggak stres. Dapat tekanan, justru itu kita bisa jadikan itu sebagai kesempatan buat kita untuk menunjukkan kemampuan kita. Nah, itu namanya adversity quotient. Dan ini penting banget. Karena seterusnya setelah pandemi ini selesai, besok-besok kita akan terbiasa. Bahwa kalau kita punya tekanan, ada masalah, kita bisa mengatakan, dulu aja kita sampai harus dirumahkan, gaji kita dipotong, kita baik-baik aja kok. Ternyata kita bisa survive. Ya, karena kita sudah punya yang namanya adversity quotient. Dan itu penting banget. Keterampilan, kemampuan kita untuk menghadapi tekanan-tekanan. Dan berita baiknya adalah semua skill yang kita sebutkan nanti ini semua hal yang bisa kita pelajari. Ya. Nah, dari yang kedua ini, yang ketiga teman-teman tahu nggak apa? Itu bidang yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Salva tadi. Bahkan bukan cuma saya menyebutkan, bukan karena ini kan gara-gara karena Pak Antoni itu kan di bidang kecerdasan emosional, kemudian disebut kecerdasan emosional. Bukan. Tapi World Economic Forum sampai berkali-kali menyebutkan keterampilan ini. Nomor 3, kecerdasan emosional. Emotional Intelligence atau EQ. Kenapa penting? Karena EQ bicara mengenai bagaimana kita mengelola diri kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang egois. Tahu bagaimana cara harus membawakan diri, berempati, itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting banget. Sampai kita bilang, makanya di buku saya yang ke-18 itu kan, pintar aja nggak cukup. Kamu bisa saja lulus terbaik, IP kamu bisa sangat bagus, tapi kalau kamu nggak tahu bagaimana caranya harus membawakan diri, kamu akhirnya akan gagal, ketinggalan dibandingkan orang yang bisa membawakan dirinya dengan bagus. Dan buat kita yang di bisnis,
kita udah sering kali melihat, betul nggak Mas Alfa? Betul. Orang-orang yang sebenarnya kemampuan pendidikannya bukan yang pintar-pintar banget, tapi karena pembawaan dirinya bagus, cara dia berkomunikasinya bagus, akhirnya orang ini kemudian jauh lebih luar biasa dibandingkan orang yang lulusan-lulusan terbaik. Maksud saya loh, Pak Martin, saya tuh, Gitu ya? iya, saya tuh walaupun kuliahnya di UGM itu, saya termasuk yang paling bawah. Wah, saya dulu kalau duduk kuliah itu pasti paling belakang. Dan setelah kuliah saya pasti ke depan minta fotokopi, pinjam catatannya atau fotokopi. Pinjam catatan, iya. Iya. Dulu saya nggak tahu juga Pak bisa masuk UGM. Tapi setelah masuk ke situ, lingkungannya ternyata memang kompetitif banget ya, kompetitif sehingga saya sendiri jadi kayak kelabakan gitu. Kok teman-teman itu ada pada pinter ya? Wah, itu juga. Tapi di antara orang pintar jadi tertantang untuk belajar juga, Mas. Oke, berarti ada 3 atau ada yang lain? Ada 3 tadi ya, Pak Martin. Betul, baru 3. Nah, setelah 3, mulai kita masuk ke teknologi. Yang 4 dan 5 sebenarnya teknologi. Nah, keterampilan nomor 4, teman-teman kalau sampai pada titik sekarang, Anda masih termasuk orang yang gaptek, apalagi tadi, terutama para pebisnis. Banyak yang gaptek, banyak yang nggak tahu sama sekali. Nah, akuilah bahwa kamu memang gaptek dan cepat-cepat belajar. Keterampilan nomor 4 dalam bahasa keren namanya adalah teknologi savvy. Savvy itu berarti nggak gagap teknologi. Tahu perkembang teknologi apa, paling nggak bisa ngertilah. Anda nggak harus expert banget, tapi bisa mendayagunakan. Misalnya contoh kalau kita di bisnis, udah Anda harus menggunakan yang namanya digital marketing. Paling nggak tahu tentang sistem seperti itu. Dan itu jadi tantangan loh Mas Salva dan buat teman-teman, pasti teman-teman juga melihat beberapa hotel-hotel yang bagus, sampai mereka aja kan nggak boleh fine dining, nggak boleh makan yang keren-keren itu kan nggak boleh gitu. Dan akhirnya terpaksa beberapa di antara mereka ada yang tutup, tapi ada yang dengan cepat bisa menyesuaikan. Dan para chef mereka kemudian dikemas sedemikian rupa, kemudian makanan kemudian mereka dijual online. Tagline-nya keren lagi. Lo tidak harus datang ke hotel ini untuk bisa menikmati makanan hotel bintang 5. Dan kita akan menyampaikan ini sampai di depan rumah Anda. Dan ternyata itu cukup laris loh, Mas. Ya. Nah, itu karena apa? Yang nomor 4 itu, teknologi savvy. Jadi mau nggak mau, buat teman-teman yang merasa ketinggalan, saya tertarik tadi waktu sebelum memulai, saya ngobrol-ngobrol dan saya banyak belajar juga dari Mas Salva. Ya. Orang yang sangat humble, orang yang saya pikir mau banyak berbagi ilmu. Sampai satu hal yang bagus adalah intinya gini, tidak pernah ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, Mas Salva ya. Jos, setuju. Yes. Ya. Banyak orang yang kemudian seringkali mengatakan begini, Mas, aduh kayaknya aku udah ketinggalan banget. Orang udah IG-nya udah sampai di mana, Facebook-nya udah sampai di mana. Lah kalau aku mulai, aku ketinggalan nggak? Menurut Mas Salva gimana? Mulai aja. Iya. Iya. Nah, banyak yang kemudian merasakan bahwa, aduh, ketinggalan banget. Jadi buat saya adalah teknologi savvy itu penting. Savvy berarti kita harus melek teknologi. Itu nomor 4. Nah, dari nomor 4 ke nomor 5. Tahu nggak nomor 5 itu apa? Jangan cuma pakai teknologi. Era sekarang adalah kita harus bisa mengambil kesimpulan dari data-data yang ada di teknologi. Maka, kalau dalam bahasa kerennya adalah data analitik dan data mining. Jadi gini, 2 orang bisa sama melihat ke sebuah data. Tapi antara satu orang dengan orang yang berikutnya bisa memetik kesimpulan yang berbeda dari data yang tersedia. Nah, di era setelah pandemi ini, salah satunya adalah kecerdasan kita untuk melihat data dan kemudian mengatakan, kalau trennya kayak begitu, kayaknya kita bisa mengantisipasi begini deh. Kayaknya kita bisa melakukan seperti ini. Kayaknya kemungkinan trennya bakal seperti itu. Nah, jadi bagaimana dari data-data ini kemudian kita bisa mendapatkan ide. Itu penting banget. Bedakan, saya seringkali mengatakan, bedakan antara yang namanya informasi dengan ide. Informasi bisa tersedia di mana-mana. Tetapi untuk bisa mendapatkan ide, itu yang tidak gampang. Nah, bagian tantangan kita di keterampilan nomor 5 itu adalah data analitik, kemampuan kita untuk baca data, melihat tren, dan kemudian data mining, dan mengambil keputusan
dan mengambil manfaat dari data-data yang ada. Karena percuma juga sudah ada data, banyak informasi tersedia buat kita, kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu apapun dari situ, sayang banget gitu. Oke, iya, Ya. oke. Jadi sudah dapat 5 tadi ya? Iya, ada dapat 5. Jadi saya coba ulangi ya, Pak Martin ya, supaya teman-teman yang di buat yang YouTube ketinggalan atau juga, di IG boleh menyimak juga ya. Pertama, skill yang dibutuhkan setelah masa COVID ini, satu adalah finance dan asset management ya. Supaya kita bisa mengelola nih keuangan kita. Berapapun gaji kita gitu Pak Martin ya. Betul. Ya, harus karena dikelola. Bukan berapa banyak gaji yang menentukan kekayaanmu, tapi bagaimana kamu bisa menyimpan dan bisa menjaga itu. Karena memang ini sih ya, kalau anak-anak milenial gitu kan, kalau ada yang baru di Instagram itu ada kuliner baru nih, ada baju baru, rasanya tuh ingin segera memiliki. Iya. Nah itu. Oke. Akhirnya dia nggak punya saving. Oke ya. Kedua adalah keterampilan menghadapi tekanan gitu ya. Bahwa kondisi COVID ini ya ini sebagai starting point aja untuk kita terlatih untuk bisa menghadapi tekanan. Apalagi di dunia kerja Pak Martin ya. Itu tekanan itu entah itu deadline dari bos, target yang selalu nambah itu pasti itu ada Pak Martin ya. Setuju. Dan yang namanya target itu tidak akan pernah berkurang, teman-teman. Pasti akan bertambah. Jadi kalau di kantor saya itu, kalau saya udah bicara target itu pada pusing tuh mereka. Pak Salva ini setiap ikut pelatihan tuh pasti mendapatkan ide baru saya, Pak. Kita ngobrol gini, saya pasti mendapatkan ide baru, lalu saya praktekkan ke teman-teman nih. Nah, ini teman-teman kantornya sudah bisa membaca, ini Pak Salva ini pasti habis ikut pelatihan atau ikut sharing. Dapat ilmu baru, langsung praktek. Langsung dipraktekkan. Oke. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan emosional, ini diperlukan. Ya. Lalu yang keempat, teknologi savvy, bahwa kita harus melek teknologi, ya tidak ada kata terlambat, ya yang penting kita sudah sadar, kita harus segera mulai. Lalu yang kelima tadi, dari Pak Martin adalah kita harus mampu membaca tren, ya, data analitik. Ya, ini menarik nih, karena memang tren itu kan tiap minggu, tiap bulan kan berubah terus ya Pak Martin ya. Betul. Jadi kita harus memiliki kemampuan itu. Udah ada 5 nih Pak Martin, ada lagi atau 5 ini? Total ada 10 malah. Oh, 10. Oke, lanjut. Total ada 10. Lanjut. Masih ada 5 ya teman-teman, masih ikutin ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih bersemangat untuk mengikuti, karena ini penting. Ya, biarkan teman-teman yang lain yang nggak mendengarkan, Anda yang mendengarkan, Anda lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Oke. Oke, kita ke 6. Oke, lanjut ke 6. Yes. Oke, yang ke-6 itu namanya critical thinking. Nah, critical thinking ini adalah cara berpikir yang menarik. Teman-teman pasti tahu bahwa di era sekarang ini ada banyak sekali hoax bertebaran di mana-mana. Nah, critical thinking ini menjadi sangat penting supaya kita bisa berpikir secara logis, melihat informasi, membeda-bedakan mana informasi yang nyata, mana informasi yang berguna, mana yang sebenarnya sampah. Karena kalau enggak, kita bakal pusing. Ya, karena kalau enggak, kita bakal setengah mati untuk mengikuti berbagai tren atau informasi yang ada. Jadi critical thinking itu termasuk berpikir dengan logis, berpikir dengan jernih, untuk fokus pada sesuatu supaya fokus pada solusi, bukan fokus pada permasalahan. Ya, nah ini critical, ini makanya disebut dengan critical thinking. Jadi berpikir kritis, berpikir untuk melihat sesuatu dengan tajam dan menganalisa. Dan itu adalah salah satu keterampilan yang mau nggak mau harus diasah. Karena sekarang ini betul-betul yang namanya sosial media menjadi tempat sampah. Ya, jadi sampah di situ juga banyak, harta karun sebenarnya juga banyak bertaburan di sana. Tinggal teman-teman harus bisa membedakan mana yang sebenarnya sampah, mana yang sebenarnya harta karun, mana yang bisa berguna buat kehidupan kita. Oke. Nah, itu yang membutuhkan critical thinking. Nomor 6. Nomor 7 buat kita adalah, ini keterampilan yang saya merasa saya sangat bersyukur setelah saya sempat bekerja di bidang itu, yaitu yang saya sebut sebagai consulting skill. Consulting skill. Saya nggak peduli istilah yang teman-teman mau pakai apa. Ada yang menyebutkan problem solving, oke lah. Ya, problem solving, decision making. Tapi consulting skill itu pada dasarnya apa? Consulting itu berpikir seperti seorang konsultan. Kalau misalnya contoh, Mas Salva adalah ahli expert di bidang operasional untuk maintenance gedung.
Kenapa? Sebenarnya beliau punya nilai jual yang luar biasa, yaitu konsultan. Konsultan itu apa? Konsultan itu adalah, lu datang dengan masalah apa, dia akan menganalisa apa yang terjadi, dia akan memikirkan kira-kira alternatif yang cocok buat Anda, lantas dia bisa propose buat Anda apa yang harus Anda lakukan dalam situasi kondisi saat ini. Itu cara berpikir yang sangat mahal. Saya bilang, kalau Anda bisa punya yang namanya consulting skill untuk bidang apapun, jangan pernah takut Anda akan tidak punya kesempatan, Anda akan hidup miskin. Ekonomi Anda akan kekurangan. Karena Anda akan menjadi orang yang dibutuhkan untuk bidang itu. Ya, saya kasih contoh misalnya istri saya sekarang lagi hobi dengan, ini gara-gara COVID-19, hobi dengan tanaman organik. Dan ternyata istri saya bertemu dengan salah satu yang sangat pintar organik. Menurut saya itu expert banget tuh, dia konsultan. Saya merasa awalnya dia itu dari hobi. Tapi gara-gara karena COVID-19 ini, banyak orang yang kemudian bertanya dia, tiba-tiba bisnisnya berkembang dan dia betul-betul menjadi konsultan. Dan dia akan bertanya, lahan yang ibu punya besarnya berapa? Yang ibu akan jadikan lahan untuk hijau itu berapa? Dan itu betul-betul luar biasa. Dan she make a lot of money dari keterampilan itu. Ya. Maka saya bilang teman-teman, lu jangan pernah takut miskin kalau Anda membangun skill keterampilan sampai pada level seorang konsultan. Dan itu salah satu keterampilan yang penting banget setelah COVID-19 ini. Semua orang butuh konsultan. Ya, informasi banyak, tapi tidak banyak yang bisa menjadi pemecah masalah. Ya, kita memposisikan di situ. Nah, nomor 8, yaitu apa? Inovatif dan kreatif. Itu penting lah. Ya, ini kayaknya keterampilan yang dari kapanpun terus-menerus selalu muncul. Ya, bagaimana caranya kita bisa melihat sesuatu dan dengan cepat berpikir apa sih inovasi, apa sih kreativitas yang bisa kita lakukan dalam situasi ini. Itu penting lah. Ya, tidak perlu saya katakan lagi, ceritakan lebih panjang lagi menyangkut mengenai hal ini. Karena gini, termasuk di era COVID-19 ini, teman-teman, bahkan saya bilang ada 4 mindset. Ada orang yang fokus pada problem yang disebut dengan problematic mindset. Ada yang fixed mindset, terpaku, ya, pingin keluar tapi terpaku. Ada yang growth mindset, dia berusaha untuk paling nggak bertumbuh, melakukan. Tapi yang paling hebat adalah mindset yang nomor 4, Mas. Yaitu yang disebut dengan innovative mindset. Justru dalam situasi COVID-19 ini, dia bisa mengambil keuntungan, bisa mengambil manfaat dan melihat sebuah terobosan baru yang bisa dia kerjakan dan itu dilakukan dengan cepat. Itu butuh kreativitas dan inovatif. Ya, dan ini langka. Tapi ini sesuatu yang bisa dilatih. Dan menariknya adalah kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran, training-training tentang kreativitas, kita selalu mengatakan problemnya adalah bukan karena kita kreatif atau enggak, cuma masalah terlatih atau enggak terlatih. Ya. Dan ini penting untuk keterampilan nomor 8 kita. Ya. Nah, nomor 9 apa? Nah, nomor 9 saya harus banyak belajar dari Mas Salva nih. Yaitu apa? Yaitu yang namanya marketing dan branding. Jadi kita selalu bilang, kamu bisa punya produk, servis sebagus apapun, tapi kalau kamu nggak bisa jualan, percuma. Di era sekarang, sosmed itu menawarkan platform. Tapi bisa nggak kita memanfaatkan itu untuk berjualan? Of course, bukan tidak selalu harus jualan dengan hard selling. Beli dong, kita punya barang seperti ini. Nggak harus seperti itu. Tapi paling nggak gimana caranya kita bisa menunjukkan bahwa kita punya keunggulan loh, kita punya kemampuan lebih loh. Tadi pagi, karena saya aktif di LinkedIn juga, ini sekaligus juga pemberitahuan buat teman-teman yang aktif di LinkedIn juga. Tadi pagi saya baru saja menyelesaikan video saya, judulnya adalah Self Promotion Interview. Saya bilang gini, bertahun-tahun saya menjadi seorang yang berada di balik meja yang menginterview. Saya bilang, saya melihat orang yang akhirnya kita rekrut tuh yang seperti apa sih? Orang yang kita rekrut bukan orang yang datang cuma sekadar mencari kerja, tapi mereka betul-betul menjual dirinya dengan bagus. Saya bilang, kalau kamu mau jadi pencari kerja yang bagus, kamu harus mulai mengubah paradigma kamu dari paradigma seorang yang mencari kerja menjadi seorang penjual. Dan yang Anda jual adalah diri Anda sendiri. Gimana cara Anda mempresentasikan dirimu? Gimana caramu
memberitahu kepada orang yang akan menerima kamu sebagai karyawan bahwa kamu adalah orang yang paling tepat yang perlu dia pakai. Kalau dia nggak pakai, bukan Anda yang menyesal, dia yang harusnya menyesal. Nah, itu marketing dan branding skill, Mas. Dan itu penting banget. Sama seperti kayak misalnya contoh belajar dari Mas Salva. Di tengah kesibukan beliau, yang ngurusin bisnis, bisa fokus di Instagram, di ini. Kalau saya kan terkait dengan pendidikan. Beliau ngurusin gedung. Ya, sebenarnya mungkin bahkan sebenarnya klien-kliennya Mas Salva nggak terlalu banyak di gedung dan sebagainya. Nggak banyak di sosmed dan sebagainya kok. Beda kalau saya dengan dunia pendidikan gitu. Tapi kenapa? Ya tetaplah. Yang namanya setiap bisnis itu pasti punya pesaing. Ketika kita mampu menceritakan, kita mampu membangun branding kita, satu hal yang kita dipermudah adalah jualan kita menjadi lebih kurang capeknya. Itu aja sih. Karena branding kita udah bagus. Maka keterampilan nomor 9 yang mau nggak mau harus kita miliki adalah keterampilan untuk marketing dan branding. Saya nggak peduli ketika Anda mengatakan, Pak, saya kan bukan penjual. Ya, Anda nggak jualan apapun, tapi paling nggak Anda menjual diri Anda sendiri dan ide-ide Anda. Itu aja udah cukup buat untuk menjadikan kita seorang marketer. Ya, nomor 9. Dan yang terakhir, yang juga paling penting menurut saya di atas segala-galanya adalah kemampuan leadership. Dua hal yang kita pimpin. Memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain. Karena itu penting. Dan di dalam leadership memimpin diri kita itu termasuklah bagaimana caranya kita bisa memotivasi diri kita terus-menerus membuat kita tetap antusias. Meskipun orang lagi down, meskipun banyak orang berkeluh kesah, orang lagi stres, tapi kita tetap bisa positif dan terus-menerus memacu diri kita. Dan itu nggak mudah. Makanya leadership, self-leadership dan team leadership. Kalau energi kita bagus, energi ini bisa dibagikan. Sama seperti misalnya Mas Salva, punya banyak tim, pasti akan banyak bergantung juga kepada energinya dari Mas Salva sendiri. Kalau Mas Salva energinya positif, antusias, saya yakin timnya pasti juga akan tertularkan semangat dan apapun yang dirasakan itu. The speed of the leader is the speed of the team. The emotion of the leader is the emotion of the team. Makanya kenapa disebut keterampilan nomor 10 terakhir adalah keterampilan memimpin. Memimpin diri dan memimpin tim. Itulah saya bilang 10 keterampilan yang akan sangat kita butuhkan teman-teman pada saat setelah proses pandemi coronavirus ini selesai. Wah, mantap. Luar biasa. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung ya, saya bacakan lagi nih. Tadi ada 10 hal, 10 skill yang wajib dimiliki oleh teman-teman smart people yang saat ini mungkin sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang karyawan atau seorang pelajar. Saya kira 10 skill ini saya kira berlaku buat umum ya, Pak Martin ya? Berlaku buat umum, iya. Tapi akan menjadi sangat penting setelah pandemi ini. Saya bacakan, saya ini ya. Ini udah 2 lembar nih. Catat-catat. Wow. Catatannya. Kita juga mau belajar dong dari expert ya. Jadi, saya ulangi berarti ya, dari nomor 6 tadi critical thinking, kita bisa berpikir logis, lalu kita juga yang ke-7, consulting skill, bahwa kita juga harus bisa sebagai seorang konsultan ya. Yang ke-8, keterampilan untuk bisa melakukan tindakan inovasi dan kreatif gitu ya. Yang ke-9, keterampilan untuk bisa melakukan marketing ya dan branding, bisa menjual dirimu sendiri dimanapun smart people berada. Yang terakhir adalah leadership. Ya, jadi sudah ada 10 nih ya. Buat teman-teman yang masih bergabung boleh ya, nanti boleh kasih pertanyaan di kolom komentar atau smart people yang ada di YouTube, di channel YouTube The Entrepreneur Show, bisa kasih komen di sana juga. Nah, dari 10 ini Pak Martin, yang skill yang wajib kita harus miliki. Pertanyaannya gini, dari 10 ini, mana yang harus kita pelajari dulu nih? Kan masih banyak pembelaan nih, wah 10 ini kan wah susah lah, inilah, dan sebagainya lah. Ya, kadang-kadang suka membela diri dulu kan, wah ini kan bukan tugas saya, ini kan tugasnya, ini kan atasan saya begini. Dari 10 ini, kalau kira-kira 3 yang menjadi prioritas, apa nih menurut Pak Martin? Jadi gini, bukan, jangan dibeda-bedakan. Itu sama seperti kayak pertanyaan, Pak Martin, antara vitamin A, B, C, sama D, mana yang harus duluan kita makan, Pak? Ya, memang ada yang di dalam tubuh kita sudah bagus, karena mungkin kita berkecimpung dengan hal itu setiap hari. Jadi gini, yang saya ingin jadi catatan buat teman-teman adalah, lihat dulu kapasitas kemampuan teman-teman saat ini.
Karena jawaban ini kemudian akan sangat berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi kita tahu bahwa 10 ini penting. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang pekerjaan Anda berkecimpung tiap hari berhubungan dengan dunia marketing. Ya sudah, bersyukurlah Anda karena bidang Anda di sana. Congratulations. Atau misalnya buat beberapa teman-teman yang memang pekerjaannya sudah berhubungan dengan teknologi. Congratulations. Berarti Anda nggak punya terlalu banyak masalah berhubungan dengan yang namanya teknologi savvy. Tapi buat Anda, misalnya contoh, yang berada di bidang yang jalurnya jauh banget, you better learn, berarti kamu tahu bahwa kamu punya kekurangan di situ, ya sudah belajar untuk masuk ke dalam bidang itu, meskipun terseok-seok. Ya, karena itu mungkin bukan bidang yang Anda terbiasa. Buat teman-teman yang berada di finance accounting, of course, buat mereka akan sangat bagus dan mudah untuk bicara mengenai finance dan asset management. Karena pekerjaannya berhubungan dengan itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin selama ini, ya, kerjaan saya nggak terlalu banyak berurusan dengan itu, Pak. Nah, kamu harus belajar. Karena kalau nggak, kamu bisa dapatkan berapa banyak pun, karena tidak bisa termanage dengan bagus, akhirnya kemudian jadi kacau. Di tengah nanti dapat masalah lagi, keuangan Anda jadi kacau lagi, hidup Anda jadi kacau lagi. Nah, yang sebenarnya yang saya ingin titipkan pesan buat teman-teman, ya, since saya tahu, terutama waktu kita juga sangat terbatas, I wish teman-teman, saya bisa bicara cerita panjang lebar mengenai masing-masing dari itu. Saya mau meninggalkan tips yang saya sebut dengan kata tangguh, Mas. Kompeten, sorry, ya. Kompeten, sorry, ya. Kompeten. Bagaimana caranya kita secara konsisten, ya, secara tangguh membangun kompetensi kita. Maka saya sebut dengan kata kompeten. Boleh ya? A-O-M-P-E-T-E-N. Ya. So, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Jadi, karena tadi saya lihat ini ada beberapa teman-teman di IG juga bertanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa membangun kompetensi-kompetensi itu? Good question. Ya, ada Pak. Ini ada Pak Trisna yang tanya, Pak, nomor 1 sampai 5 apa? Ketinggalan. Nanti catatannya lengkap, beliau yang akan memberikan. Tadi ini ada Mbak Yuliana Ling ya yang bertanya. Jadi gini, mari kita bicara mengenai kompeten. My tips, the tip of the day. Yang pertama, kumpulkan pengetahuan. Jadi, mulai sekarang, kalau Anda tahu itu 10 keterampilan penting. Mulai kumpulkan pengetahuan, belajar. Buka YouTube-nya, baca bukunya, ikuti orangnya. Kalau memang orang itu kompeten di bidang. Misalnya contoh, teman-teman. Terus terang bukan saya mengatakan saya paling jago, tapi karena tiap hari saya fokus di kecerdasan emosional, maka teman-teman akan menolong. Kalau misalnya teman-teman mengikuti website saya, mengikuti kayak YouTube, karena saya memberikan informasi tentang kecerdasan emosional. Artinya apa? Kalau Anda mau membangun kecerdasan emosional, ya sudah, belajar dari mereka-mereka. Jadi intinya pertama-tama adalah kamu kompeten, ya sudah kumpulkan pengetahuan-pengetahuan itu. Ya, karena pengetahuan itu bisa berbayar, bisa juga nggak berbayar. Nah, of course biasanya berbayar, udah kumpulkan informasinya, udah dibuat sedemikian rupa, tertata, lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak punya dana, jangan mengatakan, saya nggak punya uang, kemudian saya nggak bisa belajar. Salah. Saya nggak punya uang, saya malas untuk belajar, dan itu yang sering kali terjadi. Cuman dibutuhkan keterampilan, kemampuan kita, kerajinan kita untuk kumpulkan pengetahuan kok. Kumpulkan pengetahuan. Kemudian O itu apa? Olah kemampuan kita secara rutin, latihan. Ya, karena keterampilan itu supaya kita kompeten, kita mesti olah. Latihan terus-menerus. Misalnya kalau kita mau belajar tentang teknologi, ya sudah. Paling gampang adalah sudah. Jangan cuma berandai-andai YouTube channel. Saya barusan bilang dengan Mas Salva, saya itu baru latihan, fokus di YouTube channel. Nah, teman-teman bolehlah ya, ini pada sekaligus juga kesempatan saya untuk sharing kepada teman-teman, boleh disupport. Karena saya mau menjadikan YouTube channel saya untuk membangun kecerdasan emosi di situ sebenarnya. Ya, Anthony Dio Martin Official. Dan itu mesti rutin, olah secara rutin. Tanya sama Mas Salva, bisa sampai punya followers berapa ratus ribu, Mas? 9.000. Ya, 9.000. 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun. Ya. Dan itu dilakukan rutin tiap minggu posting. Iya. Maka mau kompeten di bidang satu hal, gampang. Para atlet aja kasih tahu sama kita, mau bagus di bidang itu, kamu harus latihan. Olah secara rutin. Kemudian M itu apa? Mulai dari bangun dasar. Jadi pengetahuan dasar itu penting.
Makanya fundamental itu penting. Misalnya contoh kita mau ngerti tentang finance, kita harus lagi jangan malas untuk bangun fundamental. Aduh, mesti neraca rugi laba itu seperti apa ya, cost itu apa. Mau nggak mau kita harus belajar tentang dasar-dasar. Supaya apa? Kita bisa membangun yang lainnya. Itu persyaratan. Jadi M itu mulai bangun dari dasar-dasarnya. Fundamental harus diketahui. P, praktekkan. Bahkan tahu nggak teman-teman rekan-rekan, yang satu hal yang saya mau ceritakan kepada rekan-rekan, di setiap pelatihan kita di kelas, ketika sebelum pandemi itu kan di kelas-kelas, di hotel, di tempat kita melakukan program publik atau di klien-klien kita, di akhir pelatihan kita selalu bilang, praktekkan, lakukan dulu kuantitasnya dulu, kualitas belakangan. Kenapa? Ada yang bertanya, Pak, kenapa kualitasnya belakangan? Kenapa kuantitas dulu? Yang namanya kuantitas itu kerjain dulu. Ya. Perlahan-lahan dengan berjalannya waktu kualitasmu akan semakin bagus. Tanya tuh sama Mas Alfa. Waktu bikin YouTube Mas di awal-awal pasti videonya welek banget. Ya, kelihatan. Gak jelas. Ini orang ngomong apa? Tapi karena bukan itu. Terus karena diposting, banyak diposting, lama-lama kita belajar. Gila, ini kok jelek banget ya. Ya sudah, besoknya saya lebih bagus lagi. Tapi yang penting adalah sudah frekuensinya dulu, kuantitasnya dulu, kualitas belakangan. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu cara kita membangun kompetensi kita. Dan yang berikutnya adalah E. Energi kita mesti konsisten dan persisten. Nah, itu balik lagi ke gigihan tadi. Konsistensi, tetapkan berapa lama. Kalau udah kita tetapkan waktunya seperti itu, rajin. Berarti bisa tidak, kita udah memutuskan, kita harus lakukan. Ya misalnya contoh, kalau ini Sabtu adalah hari di mana saya akan belajar untuk ini, ya sudah, Sabtu kamu mesti konsisten untuk melakukan itu. Ya. Dan persisten. Persisten itu nggak mau, ada satu kata yang menarik gini, dari salah satu teman saya yang sangat senang olahraga. I am stopped, not because I'm tired, but I'm stopped because I'm done. Jadi saya berhenti bukan karena capek, tapi karena udah selesai. Jadi kalau ditetapkan misalnya, saya akan 30 menit, ya sudah. Pokoknya, kalaupun meskipun dia capek, padahal waktunya belum 30 menit, terus dipacu. Pokoknya 30 menit, selesai. I'm stopped not because I'm tired, I'm stopped because I am done. Ya. Dan itu penting, energi harus konsisten. Kemudian T. T itu apa? Tanya mentor. Kalau lu nggak tahu, tanyalah. Dan saya merasa sebenarnya teman-teman, di dunia ini banyak orang yang baik hati kok. Orang tuh pada dasarnya nggak pelit. Nggak pelit tuh berbagi ilmu. Anda salah kalau Anda berpikir, nggak, kayaknya orang saya merasa nggak. Gini, orang memang nggak senang direpotin kalau direceki, dibuat menjadi apa ya? Kayak terlalu direcokin ya Mas ya. Dengan hal-hal. Tapi kalau misalnya tanya, misalnya kan dan pertanyaannya baik dan ngomongnya baik-baik, orang pasti akan kasih tahu sama Anda kok. Ya. Jadi teman-teman jangan judge dulu mengatakan, ih orang kaya, itu kan pasti sombong. Belum tentu. Banyak kok di antara mereka, pengalaman saya loh ya, mereka itu cukup baik hati untuk berbagi ilmu kepada kita. Ya, jadi jangan susun dulu untuk ya curigaan dulu dengan mereka bahwa masih nggak akan bagi ilmu. Ya, tanya mentor. Berikutnya adalah E. Ya, ini mulai penting. Kenapa? Karena itu elakkan komen-komen negatif pada diri kita dan orang lain. Jadi jangan kemudian, aduh, misalnya contoh lah, balik lagi, saya lagi senang dengan YouTube. Jadi misalnya contoh, ya baru belajar ini baru euforianya Mas gitu, makanya saya senang sementara ini. Jadi misalnya contoh, posting, ih kok jelek banget ya, kok nggak ada yang like dan sebagainya. Sudah, satu pelajaran yang saya ingin katakan kepada teman-teman, nggak usah peduli, yang penting niat kita baik, yang penting tujuan kita baik, jangan memberikan komentar negatif pada diri kita, dan jangan peduli komentar negatif orang lain sama Anda. Haters itu pasti terjadi. Ya, jadi mungkin dia punya masalah apa, dengan di rumah, lagi punya problem apa, tiba-tiba Anda mengatakan sesuatu, jadi sebenarnya itu bukan salah Anda. Cuman karena tiba-tiba Anda muncul di muka dia, pada saat yang tepat, waktu yang salah, tiba-tiba dia, apaan? Sok ngajarin. Ya, saya sampai dengan beberapa teman motivator, jual ludah, gitu.
Tapi akhirnya saya belajar satu hal, ya. Sampai kita udah punya senjata. Kalau ada orang bilang, jual ludah. Jangan salah. Burung walet juga jual ludah. Ludahnya mahal loh. Iya. Jadi yang terakhir kompeten kan? Yang terakhir, N terakhir apa? Nilailah Anda dari kemajuan, bukan dari keberhasilan. Ya. Apa bedanya? Jadi gini, kalau Anda mengukur dari keberhasilan, Anda bakal stres. Udah berhasil belum? Misalnya contoh, follower saya harus sampai berapa ratus ribu tadi, Mas Salva? Anda bakal stres. Tapi nilai dari kemajuan. Kemarin, saya bikin videonya nggak pakai green screen. Sekarang pakai green screen. Kemajuan dong. Sebelumnya nggak ada teksnya, tiba-tiba ada teks, kemajuan. Jadi saya bilang, nilai kompetensi Anda dari kemajuan Anda, bukan dari keberhasilan. Dan percayalah, dari kemajuan-kemajuan itu akan membawa keberhasilan buat teman-teman. Jadi lakukan kompeten ini, percayalah untuk bidang apapun, trust me teman-teman, Anda pasti akan bisa. Oke, luar biasa. Yes. Kompeten tadi ya, saya ulangi ya teman-teman, Smart People yang baru bergabung ya. Jadi kompeten ya, K, kumpulkan pengetahuan, serap ilmu sebanyak mungkin ya. Jadi mau belajar dimanapun di YouTube sekarang ilmu banyak banget, berlebih tinggal dicari di situ, mau yang gratisan berbayar ada di situ ya. Lalu yang O adalah olah kemampuan, olah kemampuan kita secara rutin ya, disiplin untuk selalu belajar, dipaksa untuk harus meluangkan waktu untuk selalu belajar ya. Betul. Yang KOM, mulai bangun dari dasar ya, start small ya, dari dasar kita bisa mulai praktekkan. Yang P, praktek. Nah, ini kadang-kadang kan kita sering mendapatkan informasi, sering belajar tapi nggak pernah dipraktekkan. Betul. Harus dipraktekkan. Kompe, energi harus konsisten, persisten ya. Persisten untuk dikerjakan. T, tanya mentor. Nah, Pak Martin ini juga bisa menjadi mentor kita nih, ya. Betul ya? Martin ya. Kalau pengen ngobrol, diskusi, sharing, boleh juga nanti follow Instagramnya Pak Martin, atau tadi subscribe nih channel YouTube-nya Pak Martin ya. Apa tadi nama channelnya Pak? Anthony Dio Martin Official. Sudah siap. Subscribernya belum sampai berapa ratus ribu, belum. Dan E adalah elakkan komen-komen negatif ya, karena kita bagus, kita jelek pasti juga ada yang ngomong negatif gitu ya. Jadi kita harus dielakkan itu. Dan yang terakhir adalah nilai dari hasil diperoleh gitu ya. Dari kemajuan. Dari kemajuan. Keberhasilan. Iya. Ini kemajuan dari keberhasilan. Oke. Kompeten ya, saya kira luar biasa ya Smart People ya. Kita sudah belajar dari Pak Martin tentang kompeten, dan tadi ada 10 hal yang kita harus miliki setelah COVID ini. Dan bagi Smart People yang tadi ada yang bertanya tadi, nanti ingat nggak Mas? Rekamannya nanti ini ya, karena waktu sudah terbatas nih, kurang 5 menit. Iya, betul, tinggal 5 menit lagi. Nanti boleh di rekaman ini saya rekam, nanti saya save di Instagram TV. Nah, betul. Pak Martin ini ada yang bertanya nih di Instagram Live. Dia tanya nih, kalau misalnya atasannya punya mindset yang fix mindset, bagaimana solusinya? Dari Hengki Chong. Jadi gini, kadang memang sulit buat kita di posisi bawahan untuk merubah cara berpikir atasan, apalagi dia mungkin punya cara berpikir tertentu. Maka gini, sangat penting kalau kita ketika bicara mengenai hal ini. Kemarin baru saja saya ngajar di kelompok teman-teman milenial. Sampai saya mengajarkan satu tips, namanya tips bagaimana kita berpikir secara asertif, ngomong secara asertif. Jadi, ketika kita mau bicara dengan atasan, mungkin atasan tidak mendengarkan kita karena kita tidak berbicara dalam bahasa dia. Ya, kita berpikir menurut sudut pandang kita. Jadi gini, apa sih yang sebenarnya menjadi concern-nya atasan? Concern-nya atasan adalah mungkin ada kekhawatiran, apalagi dia fixed mindset. Ya sudah, seperti itu. Jadi, ketika kita berbicara, masuk ke dalam sudut pandang dia, berbicara dulu, Pak, pemahaman saya tentang hal ini adalah dari sudut pandang yang seperti yang Bapak sering kali katakan adalah begini. Tapi kalau boleh saya tambahkan, so kemudian kita mulai memberikan tambahan-tambahan.
Dan kemudian kalau perlu, seperti yang saya bilang, jangan selalu datang dengan membawa masalah, tapi memberikan alternatif-alternatif, dan dari alternatif solusi itu peluangnya kurang lebih apa. Ya, dan selalu open, ingat keputusan tetap balik ke atasan. Jangan memaksakan juga, mungkin memang waktunya belum tepat. Artinya saatnya belum tepat buat dia untuk menerima ide kita. Tapi buat saya adalah, jangan pernah kita mutung, jangan kita pernah frustrasi untuk memberikan masukan kalau niat kita memang baik. Mungkin memang momennya juga belum tepat. Nah, apalagi kalau ternyata Anda pernah memberikan masukan dan ternyata kejadian nih. Beberapa bulan kemudian ternyata apa yang Anda sampaikan ternyata kejadian. Nah, Anda bisa remind kembali atasan, Pak, Bapak ingat nggak, Pak? Saya pernah ngomong kepada Bapak. Tapi iya loh ya, jangan pernah menyalahkan atasan Anda. Tuh, gara-gara Bapak nggak mau dengerin saya sih, Pak. Gitu. Nggak usah, gitu. Tapi hanya merimainkan, hanya untuk mengatakan bahwa ternyata cara berpikir Anda punya poinnya. Dan ujung-ujungnya tetap kembalikan kepada dia. Dan saya seringkali bilang sih, kalau sampai Anda bertahun-tahun dapat atasan dan terus-menerus fix seperti itu dan Anda nggak merasa berkembang, bisa loh. Resign. Jadi kita memutuskan untuk memutus dan memecat atasan kita. Kita memajukan diri sendiri. Resign. Ada saatnya kita bisa memecat atasan kita. Tapi ingat loh ya, itu setelah Anda berusaha. Jadi jangan memecat dulu sebelum Anda berusaha. Iya. Itu termasuk skill juga, Pak Martin ya. Skill yang dimiliki kita sebagai subordinate, kita pun harus bisa membaca atasan kita ya. Betul. Karena betul. kita mau merubah dia juga itu mungkin agak butuh waktu ekstra dan bukan tugas kita merubah, tapi kita yang menyesuaikan. Betul. Nah, gitu itu kan bagian dari kecerdasan emosional sebenarnya. Kemampuan keterampilan kecerdasan emosional, kemampuan membaca itu. Makanya sangat penting buat teman-teman untuk membangun keterampilan itu. Oke, baik. Yes. Wah, luar biasa nih. Saya banyak ilmu, banyak hal bermanfaat nih. Pak Martin, karena waktu terbatas, kasih penutup dong. Penutup buat kita semua dari pertemuan kita nih. Oke, ingat. Berarti teman-teman, tadi sudah dikatakan ya, mulai sekarang, yuk, kembali kalau perlu, kalau Anda ketinggalan, lihat kembali, nonton lagi YouTube channelnya Mas Alfa dengan atau IG-nya, lihat kembali yang namanya 10 keterampilan, bangun, gunakan dengan teknik kompeten itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ingat setelah pandemi ini selesai, kita menjadi orang berkompeten. Itu aja sih, Mas. Yes. Oke, terima kasih Pak Martin, luar biasa, ilmunya bermanfaat. Tentunya ini juga menjadi jawaban bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang gundah atau sedang prihatin atau sedang ragu-ragu tentang masa depannya. Lihat video ini, bisa diulangi ya, bisa diamati. Tadi ada 10 hal yang bisa kita pelajari, kita buka satu-satu gitu ya, supaya jangan berlalu nih, karena sudah tahu tapi coba dicari-cari. Mungkin video ini bisa menjadi jawaban buat smart people yang saat ini memang membutuhkan atau sedang menghadapi kondisi yang kurang baik. Oke, terima kasih Pak Martin atas waktunya. Thank you banget, Mas Alfa. Terima kasih juga. See you. Yes. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you. Terima kasih buat smart people yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih dan sukses buat kalian semua. Bye-bye. Yes.